Ustadz ini bertemu Imam Mahdi. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang kembali Ustadz Zulkifli Ali yang akan memberikan klarifikasinya dengan momen bertemunya beliau dengan Muhammad Qasim yang sempat dituding sebagai Imam Mahdi dari Pakistan. Mau tahu kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Cerita Untungs ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan setiap episode kita mendapatkan keberuntungan, insya Allah. Minimal keberuntungan edukasi ya. Dan sejauh ini terima kasih untuk semua kritik, saran dan masukan. Dan luar biasa semua benar-benar menyimak dan juga mendigest dengan positif gitu insya Allah. Nah kali ini kita akan bertemu dengan guru kita, Buya Usma, yang tentunya juga teman-teman sudah familiar dengan beliau, apalagi kemarin waktu di Ramadan dari ujung sampai ujung kita punya gambaran, minimal kita sudah tahu bagaimana menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman seperti ini. Nah ada kabar yang lumayan, saya dikirimin banyak sekali tag ya, foto-foto beliau bertemu dengan seseorang yang beberapa kelompok mengatakan beliau adalah Imam Mahdi. Dan ternyata Buya juga udah membuat konten klarifikasi mengenai hal itu. Sekarang kita langsung akan tanya sama Buya di sini mengenai ini reactionnya, pendapatnya Buya mengenai sosok tersebut, apalagi Buya sudah memiliki pengetahuan mengenai ciri-ciri dari Imam Mahdi. Langsung aja kita tanya sama Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Buya? Sehat, alhamdulillah. Ini perjalanan kayaknya nggak putus-putus Buya ya. Alhamdulillah. Waduh, ibaratnya kalau teman-teman nih yang para musisi yang roadshow ke kota-kota seluruh Indonesia ini nggak ada apa-apanya sama Buya nih kayaknya. Allahu Akbar. Bisa 3-5 titik per hari deh stamina dengan usia beliau yang ibaratnya kalau teman-teman yang anak band 20 tahunan. Buya udah kepala 5 gitu, buntut 21, bayangin coba. Kalau balik lagi ke rumah di Sumatera Barat harus bekerja lagi, bayangin coba. Nggak pernah putus, luar biasa. Sebelum dilanjutkan Buya, ya. Apa Buya ramuannya Buya? Masya Allah, nggak nyangka nih kalau ini pertanyaan. Masya Allah, baik Mas Hari. Yang pertama, Buya spesial minta pada Allah, selagi Engkau percayakan hamba ya Allah untuk kebaikan buat umat ini, menjadi perpanjangan lidah Rasulullah SAW. Beri hamba kekuatan dalam fisik hamba, beri hamba kekuatan dalam jiwa hamba. Jaga ya Rabb agar hamba tidak tumbang ketika hamba sedang bertugas dakwah di jalan Engkau. Ternyata itu berdampak ya? Bukan hanya ketika dakwah saja Allah kuatkan kita, di luar juga Allah beri kita kekuatan. Gitu Mas Ari. Baru ditambah ada herbal, ada tambah pijitan istri dan sebagainya. Jadi plus Mas Ari ya. Kita belum sampai ke sana level kita berarti ya. Dalam kajiannya itu, dalam spesial kajiannya kita akan bikin daurah ya. Daurah spesial, daurah episodik di sini ya. Judulnya kekuatan akhir zaman ya. Kekuatan. Jadi para imam kalau pasukannya cuma satu, perangnya susah. Nggak bisa lemes. Kepala boleh nggak boleh lemas. Ini seperti kata Habib Rizik ya. Saya benar udah tua, tapi kalau untuk perang saya muda terus katanya. Masya Allah. Ini perlu nanti kita buka episode yang khusus untuk itu ya. Nah, mengenai beberapa informasi ini Buya. Ada sosok yang dipercaya sebagai untuk beberapa kelompok bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Kayak gitu ya. Beliau bernama Muhammad Qasim gitu. Dan qadarullah sedang di Indonesia. Dan Buya bertemu langsung dengan beliau. Itu kondisinya ketemu sengaja nggak sengaja Buya? Baik Mas Ari. Alhamdulillah Mas Ari menanyakan perkara yang cukup urgen ini ya. Kita anggap cukup urgen karena ini memang bahagian daripada titik sentral akhir zaman ya. Tentang masalah Imam Mahdi dan banyaknya klaim atau orang-orang yang membabi buta ya, Imam Mahdikan figur-figur sosok-sosok tertentu. Jadi kronologinya kita buat singkat, lebih kurang 2018 sudah ada tim yang datang ke pondok pesantren 2018 yang menyampaikan tentang Muhammad Qasim dan kami adalah pengikutnya. Datang dari Malaysia juga datang 2019. Kayaknya mereka ngincar Buya banget gitu kan, karena ini ikon akhir zaman, jadi beliau harus diikut sertakan. Sejak Buya sudah, sebelum mereka datang, Buya itu sudah, beliau sudah viral duluan. Jadi Buya sudah pelajari beliau di YouTube, di akun-akun yang bisa Buya buka, mimpi-mimpinya apa saja itu sudah Buya pelajari. Pada akhirnya Buya berani mengatakan dia bukan
Imam Mahdi. Sebelumnya jauh-jauh waktu Buya udah sampaikan beliau bukan Imam Mahdi. Walaupun akhirnya Buya dikecam, dicecar oleh orang-orang yang sudah fanatik dengan beliau, Buya nggak peduli. Buya mengatakan beliau bukan Imam Mahdi. Oke, udah selesai. Itu. Datanglah orang-orang yang udah pernah jadi pengikut setia beliau, bahkan sampai berguru ke Pakistan. Datang ke rumah dan mengatakan, Buya benar. Kami melihat orangnya begini jauh daripada kriteria semakin jadi. Oke, selesai. Kemudian kemarin waktu kita sedang berdakwah di Bandung ya, IO Buya yang di sana ngasih info Buya kenal dengan orang ini. Kenapa nggak kenal, kata Buya. Ini kan Muhammad Qasim. Iya. Buya, ini orang mau ketemu sama Buya. Oh ya? Serius? Iya Buya, katanya. Tapi kami nggak ngizinkan. Nanti Buya di framing. Kan begitu kan? Dan lagi pula jadwal Buya padat. Nggak mungkin kan Buya untuk jumpa dengan beliau di sela-sela jadwal ini. Kata Buya, apa yang dikhawatirkan? Kalau Buya di framing, kita dari awal videokan. Mulai dari perjumpaan sampai perpisahan. Kalau ada yang ngeles nggak karu-karuan, kalau ada yang memberikan informasi berbeda, videonya kita munculkan. Ya, cuman prinsip Buya sudah jelas, dia bukan Imam Mahdi. Tapi ada bagusnya, kata Buya. Kalau mau jumpa sama Buya ada bagusnya. Ada bagusnya apa? Dia harus ketemu, jadi harus jelas oleh umat beliau ini apa. Jadi tujuan sebenarnya apa dulu? Di video call lah Buya waktu itu kita di Hotel Aston ya, yang di ballroom kemarin. Bukan, di ballroom kemarin. Buya sedang di situ di video call sama beliau, langsung ngobrol. Ya, kita ngobrol lah. Apa kabar kamu, Muhammad Qasim? Saya baik, katanya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Ya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah sudah selesai, katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa emang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Pernyataannya menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu menyebabkan kegoncangan. Oleh karena itu muas ya, yang bagian ibarat kita muinya ya, menyatakan ini orang sesat, tangkap, menghebohkan. Ditangkap memang oleh pemerintahan Malaysia, tapi sudah selesai, kata Muhammad Qasim. Terus kamu sekarang di Indonesia? Ya, saya katakan kalau kamu ingin datang ke Indonesia, misimu apa? Saya ingin meluruskan beberapa hal yang tidak benar, katanya. Gitu tuh masalahnya. Oh begitu. Cuma minta maaf, bahasa Inggris saya tidak sebagus kamu, saya katakan sama beliau kan. Tapi kamu ngomong cepat kok, katanya. Dia manggil Syekh kan. Syekh ngomong cepat bahasa Inggris. Ya sebetulnya yang bisa fine, yes, no itu aja paling mantapnya kan. Tapi ini bahasa Minang. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita bilang sama tim kita, kasih dia jalan untuk jumpa Buya. Kenapa akhirnya? Ya, tapi tetap aja tim kita berkeinginan jangan ada pertemuan. Sampai Buya udah mau terakhir, mereka bisikkan lagi, Buya ini ngotot banget ingin jumpa Buya. Kata Buya, kan udah Buya bilang kemarin, kasih dia jalan jumpa dengan Buya. Oh gitu. Kalau gitu Buya, di ceramah Buya yang terakhir yang bisanya di di Masjid Trans TV ya, Trans Studio, di Masjid Trans Studio di Bandung. Depannya itu ya? Iya, di Jumat malam Buya selepas kajian terakhir. Silakan, kata Buya, kalau dia mau datang dari Jakarta itu dengan timnya datang, ya, bodyguardnya gede-gede, besar kan, rambut panjang-panjang, kayak ISIS gitu. Gede-gede, dan wanita-wanita bercadar juga datang kan. Kita udah selesai ceramah, jadi dia datang. Kita qadarullah dari siang belum makan. Makan dulu lah kita. Dia udah nunggu di luar. Buya, mereka nanya jadi nggak ketemu. Kata Buya, jadi. Dalam pikiran hati, emang gua takut kan gitu kan. Oke, kita udah persilakan dia datang. Maka terjadilah pertemuan. Alhamdulillah Buya minta salah seorang, kamu lancar bahasa Inggrisnya kan, jadi tukang terjemah Buya. Oke. Akhirnya kita ngobrol. Nah, di obrolan itu hal yang paling Buya tekankan sekali adalah satu, kamu sangat terkenal di Indonesia ini, mungkin di seluruh dunia, diklaim oleh pengikut fanatik kamu menyatakan dirimu Imam Mahdi. Apa kata beliau? Alhamdulillah saya datang kemarin untuk meluruskan ini. Satu, saya tidak pernah mengumumkan itu. Kan lihat dari video kami di Uzma Media TV Channel, kami sudah menayangkan bagaimana pernyataan resminya. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dan itu bukan saya. Saya tidak pernah menyatakan diri saya Imam Mahdi dan saya bukan Imam Mahdi. Gitu udah jelas. Ya. Kemudian ya terjadilah dialog yang akhirnya menjadi encer, menjadi hangat. Beliau hanya mengatakan begini. Tidak mungkin Allah akan tolong kita kalau kesyirikan masih menyelimuti muka bumi ini. Kita harus arahkan umat kembali kepada tauhid. Saya katakan dalam hal ini kamu dan saya setuju.
Kita sepakat. Ya. Umat ini tidak akan pernah mungkin ditolong oleh Allah kalau masih dalam berbungkus kesyirikan. Harus ditauhidkan. Tugas kami para ulama, tugas kami para dai adalah meluruskan kembali, menegakkan kembali, mensyiar, mendakwahkan bagaimana tauhid yang benar menurut Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Akan tetapi memastikan kemenangan itu ya tidak di tangan kita. Dan kemenangan itu karena dia menyinggung Palestina ini. Beliau menyinggung Palestina dan solusinya menurut mimpi-mimpinya. Nah, di sini Buya menyinggung ya masalah mimpi. Buya katakan mimpi bukan menjadi panduan dalam beragama. Nah, hanya mimpi para nabi yang diakui sebagai wahyu. Selebihnya tidak bisa. Mimpi kalaupun itu baik, kalaupun itu benar, silakan itu di pribadi, tidak bisa menjadi panduan dalam bergerak. Panduan di dalam mengambil keputusan kebijakan yang sifatnya publik. Nggak bisa. Pegangan kita hanya Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan dia terima itu semua. Dia orangnya nggak ngototan, dia terima. Ya, kamu Ahlussunnah wal Jamaah kan? Ya, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau gitu pegangan utama kamu adalah Al-Quran dan Sunnah kan? Ya tentu. Maka saya sarankan kepada kamu. Saya katakan, pegangan utama kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Seluruh mimpimu selama itu bagus, silakan kamu pegang dan kamu yakini itu dirimu. Tapi untuk kau umumkan kepada publik, kami sebagai umat Nabi Muhammad yang disuruh berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah hanya berpandu benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut hadis benar nggak? Kalau nggak benar itu dibuang, itu tidak diterima. Kalau benar, boleh diambil karena yang diambil sebenarnya hadis. Adapun mimpinya yang sifatnya teknis, ya, penguat aja. Tapi intinya sama, oke, ambil nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sudah berbeda dengan inti, kita harus buang itu. Karena sekali lagi, walaupun mimpi orang beriman di akhir zaman itu sering menjadi kenyataan, namun sekali lagi itu tidak untuk konsumsi publik. Ya, nah, jadi alhamdulillah pada intinya beliau ternyata bukan orang yang ngototan, beliau orangnya lembut ya, lembut, santun, dan untuk masalah kemenangan Palestina saya katakan untuk masalah kemenangan Palestina bukan seperti versi yang Anda sampaikan. Bagaimana kalau dia? Kalau beliau mengatakan ya memang harus kembali umat ini kepada tauhid segala macamnya. Ahli tauhid ini di akhir zaman itu di Palestina saya katakan. Jadi mereka sudah benar. Peperangan yang mereka gencarkan, mereka lancarkan pada hari ini menurut Al-Quran dan menurut hadis itulah jalan dan pintu kemenangan di akhir zaman. Kalau menunggu kita bersatu dulu sedunia, menjadi ahli tauhid dulu baru bantu Palestina, mustahil itu akan terjadi. Ya. Tetapi yang benar adalah ahli iman, ahli tauhid yang diakui Nabi di akhir zaman adanya di Syam. Ya, Syam itu adalah Baitul Maqdis dan mereka lah orang-orangnya. Mereka yang hari ini berperang di atas tauhid dan mereka lah yang dipastikan oleh Allah dan Rasul menjadi pemenang. Dan di tangan mereka nanti gerbang futuh daripada akhir zaman itu dimulai, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah. Baru tak lama kemudian Imam Mahdi muncul. Jadi ceritanya begitu. Yang terjadi sekarang di Palestina, tugas kita yang ada di Indonesia dan lain-lain adalah support mereka, doakan mereka, kirim dana buat mereka. Itu yang benar. Boykot apapun yang bisa melumpuhkan musuh-musuh kita dan musuh mereka. Selesai. Sejauh itu dia pun tetap mendengar dan tidak membantah. Nah, ini menunjukkan beliau bukan orang tipe keras kepala ya. Menunjukkan beliau juga penutupan Mas Ari, pengikut-pengikutnya berkata. Nah, di sini pengikutnya, Buya, kami ingin memastikan pada Buya, pertama kami bukan Gaza. Mungkin Buya menyangka kami dari Gaza. Gerakan itu orang Indonesia juga maksudnya? Iya, orang Indonesia, tapi yang budi-budi gede-gede itu dari Malaysia. Yang lain tadi dari kami bukan dari Gaza. Yang itu yang gerakan akhir zaman. Kami pastikan Buya, mereka itu adalah orang-orang yang kami berlepas diri dari mereka. Masih ada videonya itu. Dan yang mereka klaim tentang Muhammad Qasim pun menyatakan saya tidak seperti yang mereka katakan dan saya berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Jelas. Tapi ada juga komen-komen yang bilang, ya Muhammadiyah bang begitu, dia nggak akan ngaku kalau dia Muhammadiyah gitu. Masalahnya, siapa yang ikut kajian kita di Ramadan ya, kita kan sudah kupas hadis-hadis besar dari Rasulullah. Syarat-syarat Muhammadiyah itu muncul itu ada. Satu, syarat kemunculannya, terbunuh terlebih dahulu seorang lelaki yang berjiwa suci, kematiannya menyebabkan kemarahan umat Islam yang beriman sedunia dan kemarahan malaikat di langit. Dalam masa marah itu barulah terhibur umat ini dengan diumumkan seorang lelaki telah dibayar di depan Ka'bah. Nah, ini kan belum kayak gitu. Nafsun zakiyah ya. Nafsun zakiyah. Dan itu hadisnya sahih. Ya. Yang kedua, terbelah terlebih dahulu kota Al-Baida. Kota Al-Baida itu perbatasan antara Madinah dengan Mekah. Kota ini terbelah akibat gempa.
maka terbelah seperti film 2012 itu terbelah, semua isi kota masuk ke dalam. Ada 300 orang laki-laki pasukan infanteri yang dikirim dari Damaskus, Suriah, mengejar seorang lelaki yang memiliki semua ciri-ciri sebagai Al-Mahdi, yang beritanya beliau sudah berada di Madinah. Saat itu mereka mengirim 300 pasukan elit ini untuk menangkap laki-laki ini untuk dieksekusi, ya, karena Imam Mahdi nggak boleh muncul. Ternyata laki-laki ini, yaitu sebagai sosok calon Al-Mahdi ke depan, dia sudah diberitahu bahwa ada pasukan yang mengejarnya. Dia pun lari duluan dengan beberapa rombongan setianya menuju Mekah. Saat kota Madinah diobrak-abrik dalam rangka mencari laki-laki ini, kemudian akhirnya orang-orang tak tahan karena disiksa sejadinya. Ada yang ngaku dia udah ke Mekah. Maka mereka yang 300 orang ini ngejar. Tapi Rasulullah mengatakan pasukan darat, berarti pasukan infanteri, bukan lewat udara dia ngejar, ya. Mereka ngejar lagi dengan darat. Di Al-Baida kota terbelah, mereka tenggelam, cuma satu yang selamat. Yang satu yang selamat inilah mengumumkan kami tenggelam di Al-Baida. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida. Cuma dari 300 orang, 299 tenggelam. Semua termasuk penduduk yang ada di kota itu, semua tenggelam, ya. Isi pasar, isi toko, isi kantor, semua masuk dalam tanah semua. Nah, ulama-ulama yang ada di Mekah yang memang sudah sangat yakin ini saatnya Al-Mahdi keluar, mendengarkan berita bahwa di Al-Baida ada yang tenggelam, ya, ada gempa kemudian tenggelam, dan ada satu orang yang selamat. Karena hadisnya sudah ada kan, taulah mereka berarti sosok itu sudah masuk Mekah. Berarti udah di Mekah. Itu dia. Jadi para ulama yang nggak ada janjian antara satu dengan yang lain, berbagai dunia itu datang, mereka langsung yakin bahwa sosok itu pasti sudah ada di Mekah dan harusnya dibayar di depan Ka'bah, di depan antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Oke, ya. Di situ mereka segera menyatroni orang-orang yang masuk Masjidil Haram. Siapa nih yang ciri-cirinya mirip? Ternyata ada seorang laki-laki yang semua ciri-cirinya lengkap, sedang tawaf. Sekarang salah satu di antara adab masuk Mekah itu kan tawaf dulu. Tawaf dulu sebagai ganti sholat sunatnya, ya. Tawaf dulu keliling Ka'bah, dilihat ciri-cirinya lengkap. Semuanya ada pada dirinya secara fisik. Mulai dari rambutnya, jidatnya, alisnya, hidung, lengkap semuanya. Cakep, ngaco, ganteng, dan ya seger gitu. Kelihatan berbeda lah, ya. Beda dengan Muhammad Qasim, beda. Maksudnya berbeda dengan yang lagi tawaf juga kan? Iya, beda juga. Kemudian yang jelas dengan Muhammad Qasim beda. Umurnya umur 40-an. Muhammad Qasim udah lebih 50-an, ya kan? Jadi intinya laki-laki ini ditangkap, dipaksa untuk ngaku. Dia nggak mau ngaku. Nah, itu baru benar. Dia mengatakan benar nasab saya bla sampai kepada Hasan bin Ali. Tetapi kalau saya dikatakan Al-Mahdi, saya tidak. Kalian salah orang, pergilah cari yang lain. Dia memang nggak mau. Pertama, dia tidak mau bukan karena tawadhu aja, ya, tapi karena dia tidak capable. Dia tidak merasa dirinya cocok. Dia hanya tahu ilmu syariat, ilmu agama. Dia hanyalah dai dan ulama. Dia hanyalah orang yang menjaga muruah, akhlak, adab dan kemuliaan, ya. Tapi dia nggak ngerti masalah kepemimpinan, nggak ngerti masalah politik, nggak ngerti masalah ekonomi, nggak ngerti masalah perang, apalagi nggak ngerti gimana menyelesaikan masalah dunia yang sudah carut marut ini. Nggak ngerti beliau. Oleh karena itu dalam ketakutan yang hebat beliau menolak, cari yang lain yang memang kredibel, yang memang pantas gitu. Lalu akhirnya karena semua syaratnya ada pada dirinya, bahkan cara ngomongnya pun menurut Rasulullah ada pada dirinya. Cara ngomong gimana? Dia kan cadel, dia ngomongkan huruf ro, nggak jelas. Nah, kalau kadang-kadang dia kalau ngomong itu harus tepuk pahanya dulu baru dia lancar ngomong lagi, kayak tertahan gitu, ya. Itu ada semua pada dia. Beliau kemarin? Ya, lancar. Lancar, ya. Iya gitu, ya. Jadi setelah itu diancam oleh para ulama, demi Allah semua kezaliman yang ada di muka bumi menurut Allah dan Rasulnya, melalui engkaulah Allah akan angkat semuanya, terhenti dan hilang semua kezaliman dan kejahatan ini. Jika engkau menolak untuk kami baiat, jika engkau tidak mau untuk memimpin kami di masa saat ini, maka engkau yang tanggung dosa semua penjahat semuka bumi, ya. Di mana kezaliman mereka seperti kezaliman terjadi di Palestina, kezaliman yang terjadi di Xinjiang, kezaliman terjadi di berbagai belahan dunia, umat Islam dizalimi, sosok Imam Mahdi lah yang mengangkat itu semua dengan izin Allah. Tapi beliau kalau tak mau, engkau tanggung dosa mereka semua yang zalim. Gitu loh. Kalau engkau tak mau, di situ bagaikan kena cemeti, ya, atau bagaikan kena petir di siang bolong Imam Mahdi, sosok figur ini Muhammad bin Abdullah ini. Lalu beliau berkata, beri saya waktu untuk malam ini, saya ingin bermunajat habis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya petunjuk, karena dia memang nggak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Semalaman suntuk beliau menangis, berdoa, sujud, berdoa dan minta lagi petunjuk di depan Ka'bah. Dan dikepung. Dia dikepung. Para pemuda ulama juga pastikan dia nggak lewat nih. Pastikan dia jangan lolos. Ya. Jadi nggak bisa. Dalam pengawalan ketat dia tetap dijaga. Ya. Kemudian setelah pas sholat duha, waktu matahari terbit dia duha. Hatinya sudah dimantapkan oleh Allah. Kenapa dimantapkan? Kata Rasulullah, di malam itu Allah mengupgrade dia. Kan itu kita sampaikan di bulan Ramadan. Iya. Allah mengupgrade-nya dalam satu malam semua kemampuan untuk menjadi manusia, ibaratnya manusia super yang sangat super tangguh. Ahli dalam segala hal Allah suntikkan dalam satu malam dengan sangat mudah bagi Allah. Ya, sehingga kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang paling ruwet ini dimudahkan oleh Allah, dikasih jalan. Bagaimana masalah politik, masalah perang, masalah kepemimpinan, masalah dan semuanya Allah mudahkan beliau. Satu malam itu dia langsung paham. Besok dia akhirnya mengatakan saya siap untuk dibayar. Nah, selesai. Nah, itu nggak ada semuanya dengan yang sosok Muhammad Qasim ini. Oke ya, sudah di umur kena, di ciri fisik juga kena, kemudian di tempat munculnya juga kena. Nah, beliau kan balik Pakistan. Sementara kalau Muhammad bin Abdullah itu Madinah. Jelas Rasulullah SAW menyebutkan kemunculannya di mana, gitu kan? Dia dikejar di mana dan dibaiat di mana? Dia punya nasab juga. Di usia berapa, gitu? Ya, nasabnya langsung. Nasabnya jelas kepada Ba'alawi juga dia. Jadi Masya Allah, Ba'alawi juga. Ya. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada tuh keturunan Nabi yang bilang nggak ada keturunan Nabi zaman sekarang, bagaimana dengan Imam Mahdi? Nggak bisa. Nah, itu dia ya. Waduh, mudah-mudahan kita masih terjaga ya. Ya, jadi begitu. Jadi endingnya kita sebagai umat Islam di Indonesia atau mungkin seluruh dunia, selama ada panduan-panduan itu kita berpegang pada panduan yang sudah diajarkan Rasulullah. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan mentang-mentang orang yang mimpi sekian ribu kali jumpa dengan Rasulullah, kemudian bicara dengan Allah. Itu semua bukan dalil ya, bukan dalil. Kalaupun ternyata benar yang dikatakannya, tetap saja pegangan pemutus kita adalah Al-Quran dan hadis. Selama sesuai dan tepat, ikuti. Selama tidak sesuai, yang kita pegang udah jelas. Saya dengar katanya beliau sempat ketemu 500 kali kalau nggak salah dengan Nabi atau dengan Allah gitu, nggak salah 500 kali apa? Iya. Itu benar. Jadi maaf ini, benar atau tidak, kalau kami maaf dalam hal ini, pertemuan dengan Allah melalui mimpi pun itu tidak pernah akan bisa terjadi. Karena yang dibenarkan berjumpa dengan Allah walaupun dalam mimpinya para nabi dan rasul, ya. Sementara kalau jumpa dengan nabi sah-sah saja. Nabi karena sudah mengatakan siapa yang man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Orang yang mimpi jumpa dengan saya dalam tidurnya, dia benar-benar jumpa dengan saya. Ya sah-sah saja. Akan tetapi kalau jumpa dengan Allah tidak ada satupun riwayat dan hadis yang membenarkan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat mimpi. Jadi kalau dia mengatakan itu bertemu dengan Allah, itu harus dikoreksi. Gitu ya. Oke. Berarti memang para nabi pun kalau ketemu juga bukan dengan proses yang mudah gitu kan ya. Ya ada yang bukit terpecah atau juga ya Allah. Mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tertidur. Ya, dalam keadaan sadar. Itu pun miwarai hijab, dari balik hijab yang maha kokoh, hijab gaib yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi rumit dan ribet ya, serta dengan dinding yang maha kokoh. Tidak semudah yang difikirkan jumpa dengan Allah. Hari ini kalau ada yang berani mengatakan saya jumpa dengan Allah, katakan 1000 kali, 1.000.000 kali, 1 miliar kali, 1 triliun kali, kamu pendusta. Karena itu tak ada. Nah sekarang begini, Bia, kan dari ungkapan tersebut ya, kita kan Bia sudah tahu beberapa ciri-ciri gitu. Pernah nggak sih diantara ciri-ciri tersebut mengatakan akan hadir orang dengan mimpinya di akhir zaman yang memberikan nubuah-nubuahnya gitu? Nggak ada nggak? Kalau dalam hadis nggak ada. Nggak ada. Berarti ketika datangnya dengan mimpi, berarti bukan di antara ciri itu berarti kan? Tak ada. Imam Mahdi bukan itu cirinya. Bahwa dia lebih dahulu dihebohkan dengan mimpi-mimpinya, itu nggak ada. Karena panduan tentang kemunculan beliau sudah jelas Mas Ari, dari A sampai Z. Nabi menyebutkan ciri-ciri mulai dari masa kecilnya sampai dia muncul sebagai Al-Mahdi, tidak ada yang dilewatkan Nabi. Dan dalam hal itu tidak ada Nabi menyebutkan ada dia sering mimpi jumpa Nabi, jumpa Allah, nggak ada. Jadi kalau ini dikatakan beliau mimpi semacam ini, kita hormatilah. Bila memang beliau betul-betul mimpi, selama mimpinya itu tidak menyesatkan, ya kita dengarkan, nggak apa-apa. Tapi untuk diikuti, sorry dulu. Yang kita ikuti cuma jelas Al-Quran dan hadis Nabi, selesai. Gitu. Kalau beliau juga mengklaim dirinya bukan Imam Mahdi nih. Sudah jelas. Terus, tapi kalau beliau, apakah juga beliau termasuk orang soleh berarti?
Wallahu a'lam. Kami tidak mau dalam ini wilayah yang bukan wilayah kita ya. Kalau kita mengklaim dia orang soleh, tidak soleh, sementara kita belum pernah bermuamalah dengannya, sesat juga kita berfatwa, Mas Adi. Nanti jangan-jangan kita menggunjingkan orang. Kita bilang dia enggak soleh, ternyata dia waliullah. Kita katakan dia waliullah. Apa bukti dalil kita? Hanya dengar-dengarkan mimpi. Bagi kami bukan itu untuk menyatakan orang soleh atau tidak gitu ya. Banyak juga penjahat jumpa dengan Nabi dan itu jalan taubatnya. Siapa tahu? Apa langsung kita klaim dia orang soleh? Solehnya itu setelah dia taubat, lihat bagaimana dia gaya berubahnya hidupnya setelah itu. Baru kita bisa menentukan dia soleh. Baik ya. Jadi dalam masalah ini kita tidak pernah dan bahkan tidak boleh menyatakan seseorang dia adalah orang soleh. Saya tidak berani mengatakan itu. Sebagaimana juga tidak berani mengatakan dia adalah orang yang salah, dia adalah setan, dia adalah penyesat umat. Saya juga tidak berani. Toh dia juga sudah mengatakan saya bukan seperti yang dikatakan orang. Nah. Tapi kalau orang beriman iya. Mudah-mudahan karena dia mengatakan saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya selama dia mengatakan itu percayailah. Gitu. Ya di sisi situ ya. Di part itu ada beberapa mungkin yang secara sholatnya sama kayak kita, syaratnya sama gitu ya. Visinya bahwa akan hadir akhir zaman dengan Imam Mahdi, dia di situnya sama, tapi bukan dia orangnya. Insya Allah sudah pasti bukan. Sudah pasti bukan. Ini saudaraku, terima kasih Mas Heri Untung. Saudaraku, siapapun yang sudah terlanjur selama ini mengidolakan beliau ya sebagai seorang Imam Al-Mahdi yang diharap-harapkan, tolong sujudlah kembali kepada Allah, nyatakanlah istighfar karena kita telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetaplah berdoa kepada Allah agar Allah jaga semua orang soleh, agar Allah lindungi semua orang baik, dan agar Allah pertemukan kita dengan Al-Mahdi yang sesungguhnya saat Al-Mahdi itu sudah muncul dan kita bisa berjabat tangan dengannya. Gitu aja cukup. Tapi jangan terlalu bernafsu dan bersemangat lalu memastikan fulan adalah Al-Mahdi tanpa ada bayyinah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi itu kemunculannya sekali lagi kami pastikan adalah di Mekah ya, dan sebelumnya dia bukan lelaki yang famous. Kalau Muhammad Qasim sudah famous, sudah terkenal duluan, ya sudah booming duluan dengan mimpi-mimpinya. Sementara Al-Mahdi yang benar-benar menjadi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi itu benar-benar tidak dikenal dan tidak terkenal. Baru ditemukan di Mekah itu. Dia ditemukan saat dia dikejar. Saat dia dikejar, baru disitulah ketahuan bahwa sosok laki-laki itu berarti sudah hadir. Nah, sementara kehidupannya Mas Ari dari kecil itu di lingkungan para ulama, di lingkungan orang soleh. Dia ditarbiyah dalam ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Dia orang soleh. Bahkan kata Nabi, yushbihuni fil khalqi fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia sangat mirip dengan saya, kata Rasulullah, dalam hal akhlak. Jadi akhlaknya, kepribadiannya, sosoknya, figurnya mirip. Wala yushbihuni fil khalqi, tapi dia tidak benar-benar mirip dengan saya dalam masalah bentuk. Gitu. Dan juga satu hal juga, jika ada siapapun itu yang menjadi sosok Imam Mahdi, tentunya dia udah ada di Palestina sekarang ini. Kalau dia jadi Al-Mahdi, pasti dia mimpin perang sekarang. Lagi mimpin, Bang. Gitu kan. Maksudnya kita pun harus ikut ke sana kan gitu. Pasti, sudah ada, gitu. ada lagi Mas Heri Untung di sini. Jadi berarti kalau emang siapapun sosok Imam Mahdi itu pasti dia udah duluan di sana untuk memimpin perang. Membebaskan saudara kita. Itu menurut tentunya juga nubuah yang sudah dijelaskan. Jadi jelas ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan atau juga mungkin sakwa sangka yang gimana ya, atau juga mungkin mengambil kesimpulan dari baca clickbait atau juga lihat judul doang gitu ya teman-teman semuanya. Walaupun kita tahu pasti akan ada juga yang nggak sependapat sama kita, itu ya udah pilihan masing-masing. Gitu. Di sini kita mencoba menjelaskan secara Al-Quran dan Sunnah. Buya menyayangkan Mas Ali, ada satu kelompok komunitas di Indonesia ini yang merasa paling benar se-Indonesia. Mungkin kaplingan surga itu hanya untuk mereka ya. Kita semua anjing neraka, saya ada di surga nanti. Dan mereka ini ketika melihat hanya di foto langsung berikan komentar, wah Ustadz akhir zaman sudah berjumpa dengan Imam Mahdi. Apalah salahnya tabayun dulu, lihat dulu kontennya, Tapi sayang langsung saja melakukan justifikasi, membabi buta juga namanya. Itu sayang. Tipe-tipe yang melihat sesuatu hanya dari literally di luar aja gitu ya. Termasuk figur yang membabi buta langsung mengatakan Uzma itu adalah, saya bersumpah Uzma itu adalah kaki tangan Dajjal dan sebagainya. Ini juga ada juga yang begitu. Oh iya.
Dan itulah orang yang mencak-mencak yang kita sudah tahu itulah. Jadi kami sayangkan lidah yang begitu tajam dan berbisa, silakan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya satu kali pun tidak keluar nama orang itu di lisan saya, baik itu dengan kebaikan atau dengan keburukan. Tapi tiba-tiba dia datang keluar dengan kata-kata yang begitu menghunjam, ya. Padahal berani saja mengatakan man qala li akhil muslim anta kafir fahuwa kama qala. Siapa yang berani mengatakan kepada saudara muslimnya kamu kafir, maka kamu adalah seperti yang dikatakan. Artinya kamulah yang dikatakan kafir oleh Allah. Lah berani mengatakan Zulkifli Muhammad Ali sebagai antek-antek dajjal, berarti kan kafir sini. Berarti kafir. Pernyataan ini dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berani mengatakan bahwa saudara muslimnya Ari Untung, Zulkifli, yang lain-lain sebagai antek-antek dajjal. Kalau antek-antek dajjal kan berarti pengikutnya dajjal. Berarti sebagai awan, sebagai penolong, sebagai ansornya dajjal. Nah, orang ini pasti di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Masa ia berani mengatakan saudara muslim engkau kekal di neraka jahanam selama-lamanya? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya kita minta pada Allah, ya Rabb, lindungi diri hambamu, jangan hamba termasuk di antara orang tersesat di akhir zaman, dan berilah saudara kami ya Allah yang telah mengklaim kami dengan suatu kebatilan agar engkau beri hidayah kepadanya. Itu aja yang bisa kami katakan. Masya Allah, ya. Saya juga pernah dengar, Ustaz, nggak tahu benar atau salah ya Pak, maksud bisa dikoreksi. Bahwa mempermalukan saudara muslimnya itu ganjarannya lebih berat daripada dosa riba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Dan kalau memang itu terjadi, apalagi tempat umum, kemudian statement ya publikasikan gitu. Apalagi kita dengan sama-sama bersyahadat gitu ya. Bagi Rasulullah SAW mengajak kita untuk menjadi sama-sama beriman hanya dengan syahadat gitu. Tapi di zaman sekarang mudah sekali orang mengkafirkan itu. Orang ajak kita masuk Islam, malah rombongan sekarang mengkafir-kafirkan. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Sebenarnya damai banget Islam ini. Bila kita mau saja mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang eratlah dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak akan pernah menyimpang dan tersesat selama-lamanya. Sederhana kan berislam itu. Jadi kalau seandainya memang Al-Quran dan Sunnah yang di depan, bukan hawa nafsu, bukan kepentingan, insya Allah kita ini orangnya manut. Orangnya manut, ngikut. Udah nggak ada beban. Panduan saya udah ada kok, Al-Quran hadis. Tapi ketika dia mengedepankan hawa nafsunya, dia punya kepentingan, maka ketika ada yang ngomong beda dengan yang ada dalam Al-Quran hadis, dia akan tetap ngotot bahwa yang dibawanya, yang dikatakannya, yang diklaimnya, yang diusungnya itulah yang benar. Yang macam ini yang bayah nih. Yang kelompok seperti ini yang muncul ke permukaan dan mengklaim Muhammad Qasim sebagai Imam Al-Mahdi itu. Ketika ada yang mengatakan tidak, ini ayatnya, ini hadisnya, yang menyatakan itu tidak, malah dia mencak-mencak dan ngutuk-ngutukin orang yang mencoba untuk menjelaskan dan meluruskan. Ini berarti hawa nafsunya di depan. Ya, ini kepentingannya di depan. Ada suatu misinya yang terusik, yang terusik oleh orang yang ingin mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Padahal kalau kita mau jujur beragama, gimana menurut Al-Quran dan Sunnah udah ngikut aja, ringan hidup ini Mas Ari. Ringan banget hidup ini. Asal itu kepentingan Al-Quran dan Sunnah, bukan kepentingan pribadi ya. Bukan kepentingan pribadi. Nah, itu sebenarnya Islam tuh memudahkan untuk yang mengikutinya. Hakan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita di fitnah akhir zaman ini ya mudah terfilter ya kira-kira. Ini makin sulit menentukan mana sebenarnya yang benar segala macam ya. Inilah fitnahnya. Ini ujiannya saatnya di akhir zaman ini ya. Ya, dengan Ustadz Bakhtiar Nasir kami pernah duduk di Kota Padang. Pernah dia sampaikan sama Mas Ari Untung di pertemuan perdana kita kalau nggak salah itu. Yaitu ketika beliau ngomong begini, Ustadz katanya, ana sekarang sudah sangat full yakin bahwa siapa yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia pasti mengerti dengan segala macam apa pergembangan, apa pergolakan yang terjadi di akhir zaman, dan dia akhirnya tidak tertipu. Akhirnya dia nggak ke bawah arus, nggak karu-karuan. Dia akan selamat. Dan bahkan dia tahu cara untuk bagaimana keluar dari segala fitnah yang ada. Karena itu dipandu semua oleh Rasulullah. Tapi ana yakin katanya, siapa yang tidak mempelajari seluk-beluk fitnah akhir zaman, orang ini pasti akan dipermainkan oleh zaman itu. Dia pasti akan menjadi korban fitnah zaman. Dan dia pasti akan tenggelam ya dalam gelombang petaka huru-hara dan fitnah akhir zaman. Tidak ada jalan keluarnya. Jadi kalau begitu gimana? Pantesan bahwa, masih ingat Mas Ari, saat kita mengkaji di pertemuan kedua ya di bulan Ramadan, bahwa rukun agama itu ada 4.
yaitu mengetahui seluk-beluk rukun Islam, mengetahui dan mengilmui seluk-beluk rukun iman, mengetahui seluk-beluk rukun ihsan. Ya, mengetahui seluk-beluk tanda akhir zaman kan gitu. Jadi mengetahui seluk-beluk tanda akhir zaman ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap kita mengilmuinya. Supaya apa? Supaya Islamnya selamat, supaya imannya kokoh, supaya ihsannya ada di puncak yang paling maksimal. Tapi kalau dia nggak tahu ini semuanya bisa jadi korban ini. Makanya dikunci dengan mengetahui seluk-beluk tentang akhir zaman. Maka pengetahuan kita tentang akhir zaman ini, siapapun kita, saudara Muslim, wajib kita mempelajarinya. Ya. Tapi menarik ya, semenjak mendengarkan secara nggak langsung saya jadi teredukasi dengan konten-konten antum nih. Ya. Memang kita memandang sesuatu jadi karena kita sudah dari kemudian ditanamkan endingnya akan seperti apa. Jadi ada optimisme gitu ya. Iya betul. Jadi ibaratnya keadaan sekarang masih ibaratnya belum menguntungkan untuk umat Muslim. Tapi dengan kita mempelajari ini, kita meyakini bahwa seburuk apapun kita, ini pas sementara. Betul, itu jadi kita ngadepin juga dengan santai. Jadi kalau kita liatin Palestina segala, wah kalah terus. Ini kayak tunggu waktu gitu. Nah itu dia. Menurut Anda tuh ini keren ini Mas Ari kita nih. Beliau sedang dibimbing oleh Allah insya Allah. Kenapa gitu? Amin. Orang yang diberi oleh Allah ilham, kecerdasan, betul kata Mas Ari. Semakin dia pelajari tentang seluk-beluk hadis akhir zaman, apapun yang terjadi dia semakin tercerahkan dan semakin bersemangat melihat. Contoh. Kenapa sih Palestina kayak gini? Itu kalau nggak ngerti. Tapi bagi yang ngerti berarti udah deket nih. Gitu. Cara pandangnya beda. Kalau gitu saya harus totalitas nih bersama dengan Palestina. Karena nggak lama lagi dengan saya ikut atau tanpa saya ikut Palestina pasti menang. Baiknya saya ikut. Karena saya akan mendapatkan keuntungan yang tidak terkirakan besarnya menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dia tahu ya. Tapi kalau dia nggak tahu dia putus asa duluan. Nggak mungkin Palestina bisa menang. Yang dilawan Israel, Amerika, NATO, semacamnya kan nggak mungkin. Tetapi kalau dia tahu bahwa ada ayatnya, ada hadisnya, ketika itu terjadi dia malah optimis. Selama ini adalah tempat tamu kehormatan, harusnya ada pengawal khusus yang sebelum masuk ada alat lagi ya, yang ada nggak sesuatu yang mencurigakan sini, harusnya kan dilakukan. Kenapa itu semua juga tidak menjadikan pengamanan itu semakin sempurna? Kok bisa-bisanya? Berarti sudah direncanakan by design ini.